Hinaan mertua dan kakak ipar menjadi kunci kesuksesanku. Episode 4. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Nuri, teriak Mas Jamal. Tanpa membalas perkataan ibu, aku langsung berbalik. Lepaskan Bu, aku mau ngejar Nuri dulu. Apaan sih kamu Mal? Biarkan saja. Paling juga kayak biasanya. Kamu gak usah ribet Jamal. Sepertinya Mas Jamal ingin mengejarku, tapi dihalangi oleh ibu. Biarlah, lebih baik aku melanjutkan rencanaku untuk ke rumah Bu Haji. Mas Jamal memang sudah berubah. Padahal sudah lama dia tidak menggendong dan bermain dengan Mas Zaya. Tapi tadi menanyakan kabarnya saja pun tidak. Bahkan wajahnya sama sekali tidak melihat ke arah anak perempuannya ini. Assalamualaikum Bu Haji, ucapku begitu sampai di depan rumah. Waalaikumsalam. Nuri, ayo masuk sini. Kami duduk di ruang tamu. Setelah bertanya kabar, Bu Haji menanyakan kesibukanku sekarang. Aku pun menceritakan tentang rezeki yang aku dapatkan dengan kemampuan memasakku. Alhamdulillah, itu yang namanya rezeki untuk anakmu. Jaga amanah yang sudah diberikan untukmu ya. Semoga saja suatu saat nanti kamu bisa bikin restoran sendiri seperti keinginanmu. Amin. Aku mengamini ucapan Bu Haji. Memang aku ingin membuat restoran sendiri. Rasanya menyenangkan apa yang menjadi hobi bisa menjadi sumber pemasukan. Cukup lama aku mengobrol dengan Bu Haji, hingga tidak menyadari kalau hari sudah mulai malam. Mas Zaya sudah mulai rewel karena mengantuk. Bu Haji, aku pamit dulu ya. Sudah malam soalnya. Hati-hati ya Nuri. Ingat pesanku tadi. Dan jangan lupa sering-sering main ke sini ya. Aku mengangguk dan salim dengan wanita yang baik hati itu. Kemana saja sih kamu sampai malam begini? Tanya Mas Jamal begitu aku sampai di rumah. Ternyata dia sudah duduk di depan rumah, tapi tidak bisa masuk karena aku kunci rumahnya. Memang apa urusanmu Mas? Biasanya kan kamu juga tidak pernah tahu kegiatanku sehari-hari. Kamu terlalu sibuk membahagiakan ibumu, sehingga kamu lupa kalau kamu masih punya istri dan anak. Sindirku. Bukan begitu Dek. Aku kan kerja buat kamu dan Mas Zaya juga. Tapi kan kamu tahu sendiri, gajiku seminggu cuma berapa. Alasannya. Oh ya? Memangnya kamu gak pernah naik jabatan Mas? Kan sudah lama kerja. Masa gajinya cuma segitu saja sih? Kembali aku menyindirnya. Apakah dia akan jujur padaku? Ataukah dia masih menutupi hal itu? Tidak semudah itu naik jabatan Dek. Apalagi saingannya kan banyak. Oh, rupanya Mas Jamal masih tidak mau bicara jujur. Aku masuk ke rumah, langsung ke kamar karena Mas Zaya sudah sangat mengantuk. Tidak sampai setengah jam, Mas Zaya sudah tidur. Pulang saja kamu Mas, kan kamu selalu tidur di rumah ibumu. Aku lelah, mau istirahat juga. Mas Jamal bergeming. Kenapa kamu berubah sih Dek? Padahal dulu kan saat kita masih tinggal di rumah ibu, kamu begitu santun dan lembut. Tak pernah loh kamu bicara keras, apalagi menyindirku seperti tadi. Aku merindukan kamu yang dulu Dek. Mas Jamal mendekat, mencoba merangkulku. Tapi aku tolak. Hatiku terlalu sakit melihat kebohongan demi kebohongan Mas Jamal. Memang aku tidak berencana untuk memberitahunya kalau aku sudah mengetahui tentang gaji dan juga isu perselingkuhannya. Aku akan membiarkannya bermain-main sebentar, dan hingga saatnya tiba, aku akan menghempaskan laki-laki ini. Hingga aku yakin, dia akan menyesal karena telah melakukan hal ini. Tapi aku kangen Dek. Lagi-lagi Mas Jamal ingin menuntaskan hasratnya. Tapi aku sudah tidak mau lagi. Cukup sudah aku dibodohi. Aku punya suami, tapi seperti sendiri. Aku akan menganggap Mas Jamal hanya sebagai status saja.
Mas, aku sedang halangan. Kamu pulang saja. Ibumu pasti sudah menunggu. Mas Jamal mengambil sesuatu dari dalam dompetnya. Ini, aku habis gajian, Dek. Dari kemarin aku tak memberimu uang. Pasti kamu kesusahan kan? Hahaha, aku tertawa tapi mengeluarkan air mata. Kamu sudah tidak menafkahiku selama lebih dari sebulan. Dan kamu baru menyadarinya sekarang, Mas. Miris sekali. Aku yakin kamu memberiku karena tadi aku melihatmu bersama wanita lain kan? Coba saja kalau tidak. Pasti tidak akan seperti ini ceritanya. Padahal kamu tanya bagaimana perasaanku. Pernahkah kamu bertanya bagaimana perasaanku, Mas? Bagaimana rasanya punya suami tapi seakan tidak punya suami? Sepertinya status janda akan membuatku lebih bahagia. Air mata kini menetes. Sebisa mungkin aku memelankan suaraku agar tidak didengar oleh tetangga lagi. Ayo kita bercerai, Mas. Jangan bercanda kamu, Dek. Mas Jamal berteriak kaget. Aku menggeleng. Aku tidak bercanda, Mas. Sepertinya kita sudah tidak sepemikiran lagi. Aku bisa membesarkan Mas Zaya sendirian. Bukankah selama ini sudah aku lakukan? Berjuang sendirian karena tidak mungkin bisa mengandalkan nafkah darimu. Mas Jamal berlutut, memeluk kakiku. Dia menangis. Aku tidak mau berpisah, Dek. Demi Mas Zaya, aku akan berubah. Tolong beri aku kesempatan. Demi kita, Dek. Mohon Mas Jamal. Mas, pernikahan kita itu sudah gak sehat lagi. Kamu sudah menikah, punya aku dan Mas Zaya. Tapi waktumu dihabiskan lebih banyak di tempat ibumu. Bahkan gajimu pun kamu berikan kepadanya. Lalu selama ini kamu anggap apa aku, Mas? Hanya pemuas nafsumu saja. Kamu datang di saat butuh, lalu kamu pergi setelah hasratmu tersalurkan. Aku ini istrimu, Mas, bukan pelacurmu. Aku punya perasaan yang bisa merasakan sakit hati saat perhatianmu lebih tercurahkan kepada ibumu dibandingkan dengan aku istrimu dan anakmu. Tapi dia kan ibuku, Dek. Semua perkataannya wajib untuk aku patuhi. Bukankah agama juga bilang kalau harus mematuhi seorang ibu? Mas Jamal mulai membawa-bawa agama. Baiklah, kita lihat saja nanti seberapa besar pemahaman dia mengenai hal ini. Mas, bukankah agama juga melarang untuk menelantarkan istri? Menurutmu lebih penting mana, Mas? Istri atau ibu? Mas Jamal terdiam. Aku berulang kali menghela nafas, mencoba menetralisir emosi yang memuncah. Baiklah, kalau itu mau kamu, Dek. Aku akan memilih kamu dan Mas Zaya. Besok kita akan ke rumah ibu. Aku akan mengambil semua bajuku di sana dan akan tinggal di sini bersama kamu, ucap Mas Jamal akhirnya. Aku tersenyum, mengucap syukur kepada Allah. Semoga saja Mas Jamal serius dengan ucapannya. Aku tidak melarangmu untuk bertemu dengan ibumu, Mas, ataupun memberikan ibumu uang. Tapi pastikan dulu kalau anak dan istrimu tidak kekurangan. Mas Jamal bergeming. Aku tidak tahu diamnya karena aku memintanya memilih atau karena hal lain. Pagi hari aku bersiap kerja. Mas Jamal baru saja bangun dan yang pertama dicari adalah meja makan. Kamu mau kemana, Dek? Tanya Mas Jamal yang langsung sarapan setelah mandi. Aku mau kerja, Mas. Memangnya selama ini kamu pikir dari mana aku dapat uang kalau nggak kerja? Kamu kerja di mana? Terus Mas Zaya bagaimana? Mas Jamal mulai mengerutkan alisnya. Mungkin tidak menyangka kalau aku bisa bekerja, mengingat aku yang hanya lulus SMP. Aku masak di kantor, Mas. Cuma sampai jam 10 pagi saja kok, karena dipakai untuk makan siang. Oh, yang penting siapin makanan juga ya untuk ibu. Kasian dia nggak ada yang masakin. Seketika gerakanku berhenti. Apa katamu, Mas? Iya, kamu siapin makanan juga ya sekalian buat ibu. Nanti aku bawa ke rumah ibu, sekalian berangkat kerja, ujar Mas Jamal tanpa merasa bersalah. Kembali aku menghela nafas. Baiklah, tidak apa-apa.
Toh juga nggak setiap hari. Saat melihat jam, baru kusadari ternyata waktu tidak mencukupi. Mas, nanti setelah kerja saja ya aku masaknya. Kamu nggak bilang semalam sih. Aku jadi belum belanja bahan makanannya. Terserah. Tiba-tiba ekspresi Mas Jamal berubah. Antar aku sekalian ya Mas. Kamu sudah dikasih motor kan sama ibu? Pintaku yang sudah bersiap pergi. Di mana kamu kerja? Di Jalan Sudirman, Mas. Jawabku singkat. Gak bisa, Dek. Gak searah jalannya. Aku bisa terlambat. Nanti gimana kata karyawan yang lain kalau aku telat? Gak bisa jadi contoh yang baik. Mas, kenapa seketus itu ucapanmu? Bukankah kamu sendiri yang memutuskan untuk tinggal di sini? Kenapa nada bicaramu seakan marah kepadaku? Bahkan kamu pun tak mau bilang sama aku kalau kamu sudah bukan karyawan lagi di sana. Setelah Mas Jamal berangkat, aku pun mengunci pintu dan menitipkan Mas Zaya sebelum berangkat bekerja. Saat sampai di kantor itu, kembali aku melihat bapak dan wanita di dalam mobil yang sama. Aku menutup wajahku menggunakan jilbab yang aku pakai agar bapak tidak melihatku yang masih berdiri di pinggir jalan di depan kantornya. Begitu masuk ke halaman kantor, aku melihat bapak masih di parkiran mobil. Kembali aku mengintip dan merekam kejadian itu. Mereka berpelukan, padahal masih mengenakan seragam dinas. Apa mereka tidak takut kalau ada yang melihatnya? Wanita itu keluar. Aku segera pergi agar bapak tidak melihatku. Wanita itu melewatiku dan masuk ke kantor yang berbeda. Kantor pemerintahan ini memang berada di komplek yang sama. Hanya terpisah halaman parkir mobil khusus untuk karyawan. Segera aku masuk menggunakan pintu belakang yang langsung terhubung ke dapur kantor. Di sana sudah menunggu beberapa orang yang akan membantuku. Pukul 10:30, semua masakan telah matang. Aku menghidangkannya di kantin kantor ini. Mbak, aku pulang ya. Semuanya sudah siap. Nanti tinggal nyalain aja kompornya kalau waktu makan siang sudah mulai. Semuanya sudah aku letakkan di meja kantin. Ucapku pada salah satu OB di sana. Sesampainya di rumah, aku kembali memasak untuk makan siangku dan juga ibu mertua. Karena tadi sudah janji kepada Mas Jamal. Sengaja aku makan di rumah terlebih dahulu, karena aku yakin kalau di sana tidak akan bisa makan. Tidak lupa ku videokan untuk konten akun TikTokku selanjutnya. Dengan menggunakan ojek online, aku mengajak Mas Zaya ke tempat neneknya. Meskipun masih ada rasa sakit hati karena tuduhan waktu itu, aku mencoba untuk memperbaiki hubungan demi keutuhan keluargaku. Kuharap ibu juga melakukan hal yang sama. Mau meminta maaf karena telah salah sangka kepadaku. Bukankah berdamai itu indah? 1 jam perjalanan, akhirnya aku sampai di rumah mertuaku. Dengan pedenya aku membawa hasil masakanku untuk dibawa masuk. Assalamualaikum. Tidak ada yang menjawab. Aku pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah. Di sana nampak ibu mertuaku sedang sibuk di dapur. Bukan sibuk memasak, melainkan sedang sibuk memberi perintah kepada orang-orang yang sedang memasak di sana. Assalamualaikum, Bu. Kembali aku mengucapkan salam. Kamu. Untung kamu datang. Buruan cuci ayam ini. Mau segera diungkep. Jangan lupa bersihin juga gelas dan piringnya, karena nanti mau dipakai. Dengan perasaan bingung, aku menerima sebaskom penuh berisi ayam mentah. Ayo, buruan. Kok malah bengong sih? Setelah meletakkan Mas Zaya di kamar, akhirnya aku mencuci ayam itu di belakang, karena wastafel dapur penuh dengan barang-barang. Ada acara apa sih, Bu? Tanyaku pada seorang yang sedang membersihkan halaman belakang. Oh, katanya Bu Yati nanti malam mau ada tamu yang akan datang ke rumah. Jadi ini mau dimasak untuk tamu itu. Terang ibu itu. Tamu? Kenapa Mas Jamal tadi pagi tidak bilang apa-apa ya? Hanya bilang memasak untuk ibu. Apa mungkin ini maksudnya? Kuserahkan ayam itu kepada orang yang sedang memasak di sana. Lalu melihat ke atas meja.
Tas berisi masakan sudah tidak ada lagi. Mungkin sudah disimpan ibu untuk makan malam dengan tamu itu nanti. Nuri, kamu bersihin ruang tamu dan ruang tengah ya. Malu kalau dilihat sama tamu yang akan datang. Memang siapa sih yang mau datang, Bu? Tanya aku penasaran. Malah banyak tanya kamu. Ayo, buruan kerjain cepat. Dengan perasaan dongkol, aku menuju ruang tamu. Saat melewati ruang tengah, aku mengelus dada. Ruang tengah berserakan dengan remahan makanan. Bermacam-macam barang juga asal diletakkan begitu saja. Namun pandanganku tertuju pada sebuah sampel undangan. Aku tahu itu hanya sampel karena ada tulisan contoh di atas undangan itu. Namun yang membuatku kaget adalah nama yang tertera di undangan itu. Nama suamikulah yang ada di sana, tapi tidak ada nama perempuan yang tertulis. Kuletakkan sapu dan pel yang aku pegang, lalu mencari ibu untuk meminta penjelasan. Ini apa, Bu, maksudnya? Kenapa ada nama Mas Jamal di sini? Ibu menoleh, lalu kaget karena aku memegang barang yang tidak pernah ia sangka. Dengan cepat, ibu merebut undangan itu. Ini hanya contoh undangan. Kemarin ada yang nawarin, biasalah datang ke rumah gitu. Jawaban ibu terkesan berbelit-belit dan tidak masuk akal sama sekali. Sejak kapan menawarkan contoh undangan tapi sudah tertulis nama calonnya? Gak usah dipikirin, otakmu bisa meletus kalau kamu banyak mikir. Buruan, bersihin ruang depan, perintah ibu lagi. Aku merasa ada yang aneh. Sepertinya ada yang disembunyikan ibu kepadaku, tapi aku masih belum tahu apa. Dari ruang tamu, aku melihat Mbak Lina keluar dari mobil bagus. Warnanya putih mengkilat, meskipun aku tidak begitu paham. Aku tahu itu mobil mahal karena sama dengan mobil yang dipakai artis saat ada di TV. Yang lebih membuatku terkejut adalah si pengemudi mobil. Dia adalah seorang wanita yang sama saat itu duduk di teras bersama Mas Jamal. Kenapa mereka sedekat itu? Ada kamu, Nuri. Lagi bersih-bersih ya? Sekalian bersihin kamar buat tamu ya. Mutia mau nginap di sini malam nanti, ucap Mbak Lina dengan santai. Mbak, aku ini bukan babu. Kenapa sih kamu menyuruhku? Seakan aku ini adalah pembantu di sini. Geramku marah. Lah, memangnya kamu di sini kalau nggak buat bantu tenaga mau ngapain lagi? Ikutan nyumbang uang juga nggak bisa. Jadi apa bedanya? Sahut Mbak Lina sembari mengibaskan rambutnya yang panjang yang tergerai. Terlihat wanita yang berdiri sampingnya tertawa kecil, seakan menertawakanku. Memang apa yang lucu? Aku mulai merasa geram. Oh, maaf kalau tersinggung. Aku hanya tidak menyangka masih ada yang memakai baju kuno kayak kamu. Mereka berdua tertawa bersama. Kuno? Ini sesuai dengan syariat tahu. Aku justru heran ada yang memakai baju kurang bahan kayak kalian. Jangan-jangan itu rok milik adikmu ya? Kok pendek banget sih? Kalian gak malu gitu pakai baju tapi kayak telanjang? Sahutku tak kalah sengit. Apa kamu bilang? Wanita itu marah. Ada apa ini? Tanya ibu yang sudah tiba di teras. Wanita itu mereyut, lalu bersedekap, memalingkan wajahnya ke arah samping. Aku gak suka wanita ini ada di sini, Bu. Kalau sampai nanti acara dia masih ada, lebih baik kita batalin saja. Ibu dan Mbak Lina terlihat panik. Aduh, jangan gitu dong Mutia. Dia itu kan cuma pembantu saja di sini. Nanti aku pastikan dia sudah pulang kok. Jangan dibatalin ya. Kan ibu udah nyiapin semuanya buat kamu. Ibu mencoba mengambil hati wanita itu. Sedikit banyak aku paham kalau tamu yang akan datang adalah wanita ini dan keluarganya. Namun yang aku bingung, ada acara apa di sini sebenarnya? Ibu dan Mbak Lina sibuk merayu Mutia agar tidak membatalkan acara hari ini, mengabaikanku yang sedari tadi berdiri di samping mereka. Nuri, kamu pulang saja sana. Di sini mau ada acara penting. Kalau kamu di sini malah bikin riweh nanti. Ibu berbalik menatapku. Iya, aku nanti pulang kalau Mas Jamal sudah pulang.
Jawabku santai. Padahal aku sama sekali tidak ingin pulang. Ingin melihat ada acara apa sebenarnya di rumah ini. Lin, cepat hubungi adikmu. Suruh dia pulang sekarang juga. Ibu gak mau Nuri ada di sini. Nanti dia cuma bisa bikin rusuh saja. Aku memutar bola mata malas. Pasti tidak ada habisnya kalau meladeni perkataan ibu. Aku masuk ke dalam, tak melakukan apapun, hanya bercanda dengan Mas Zaya di kamar, karena memang kehadiranku tidak diharapkan. Beberapa menit kemudian, terdengarlah suara suamiku yang mengucapkan salam. Ternyata ibu dan Mbak Lina tidak main-main menyuruhku untuk pulang ke rumah. Mas Jamal juga masih menurut begitu saja dengan perintah ibunya. "Kamu di sini, Dek?" tanya Mas Jamal. "Emangnya kenapa kalau aku di sini, Mas? Nggak boleh ya?" Sahutku tak kalah ketus. "Bukan begitu. Kan kemarin Mas bilang kalau kesini itu sama Mas saja. Sekalian kita ngambil barang-barang." Aku mencibir. "Bukannya Mas yang bilang agar bawa makanan buat ibu? Udah dibawain, bukannya berterima kasih malah diusir dari sini." Mas Jamal menggaruk rambutnya. Pasti dia bingung bagaimana caranya agar aku mau pulang. "Baiklah, biar mereka lega. Aku akan berpura-pura menjadi menantu yang menurut. Nanti malam, tanpa sepengetahuan mereka, aku akan kembali lagi ke sini. Kamu tahu sendiri kan, ibu sudah biasa seperti itu. Ayo kita pulang, Dek. Biar Mas antar kamu sekarang." "Segitunya kamu, Mas. Ingin aku pulang dan tidak mengganggu acara kalian malam ini." "Ya sudah, ayo. Lagian di sini juga mau ngapain? Aku kan tamu yang tidak diharapkan." Sindirku pada Mas Jamal yang tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dengan menggunakan motor pemberian ibu, kami segera pulang. Saat sampai di rumah, tanpa menginjakkan kaki, Mas Jamal langsung pergi begitu saja. Baru saja aku menutup pintu dan berganti pakaian, pintu depan kembali diketuk. Apa Mas Jamal ada yang lupa disampaikan hingga dia kembali? "Assalamualaikum," suara seorang wanita. "Waalaikumsalam," jawabku dari dalam rumah. Saat pintu terbuka, ada Adelia di depan. Dia adalah teman baikku semasa SMP. Kamu Del, ayo masuk. Maaf belum ada meja dan kursi. Duduk lesehan gak apa-apa ya?" ajakku pada wanita cantik ini. "Iya, maaf ya mengganggu." Adelia masuk lalu duduk di lantai. Aku masuk ke dalam untuk membuatkan teh dan kue buatanku tadi. "Maaf, hanya ada ini saja di rumah. Ayo dimakan dulu," tawarku pada Adelia. "Kue buatanmu ya?" Adelia mengambil sepotong. "Iya, ini aku berkreasi baru." "Masih coba-coba sih," jawabku malu karena bentuknya masih sedikit berantakan. "Enak kok." Wajah Adelia langsung berbinar. "Bentuknya saja yang belum cantik, tapi rasanya enak." "Iya, karena memang aku belum punya cetakannya. Ini hanya memakai cetakan seadanya." Aku tertawa mengingat aku mencetak kue itu menggunakan peralatan yang ada di dapur. "Kamu udah cocok nih kalau buka restoran," sahut Adelia. "Pengennya sih, tapi modalnya gede. Aku gak punya uang sama sekali." Memang aku ingin membuka restoran yang menjual makanan dan kue. Jadi semacam kafe tempat orang duduk dan menikmati kue serta makanan buatanku. Nah, pas banget itu. Aku kesini mau nawarin buat kamu. Kemarin aku masih sempat bingung mau bikin usaha catering atau restoran. Setelah aku pertimbangkan dengan suamiku, dia menyuruh lebih baik membuka restoran saja, agar orang lain pun bisa mencicipi masakan yang aku buat. Makanya aku ngajak kamu untuk join. Apa kamu mau? Aku terdiam. Aku memang ingin membuka restoran, tapi restoran milikku sendiri. Kalau harus join, nanti bagaimana ke depannya? Tapi kalau menunggu punya uang dan bisa buka sendiri, mau menunggu sampai kapan? Apa posisiku di sana? Tanya aku memperjelas. Tentu saja sebagai koki di sana.
Di sana nanti sudah ada seorang chef dari hotel ternama. Kalian boleh menjual makanan hasil kreasi kalian, tapi tentu saja ada syarat dan ketentuannya. Aku tersenyum. Aku akan menjadikan peluang ini sebagai batu loncatan untukku. Adelia, maaf ya sebelumnya, tapi aku juga ingin membuat restoran atas namaku sendiri. Aku takut nanti ke depannya akan mengecewakanmu kalau tiba-tiba aku membuka sendiri. Tidak apa-apa, Nuri. Yang penting kamu bilang kalau mau buka sendiri. Entah kapan itu, siapa tahu nanti kita bisa bantu. Aku tersenyum. Baiklah, cukup adil menurutku, karena sejak awal aku sudah bicara dengannya. Setuju. Kalau begitu, di mana tempatnya? Di dekat Jalan Sudirman. Di sana kan wilayah perkantoran, dekat dengan jalan utama, posisi yang strategis untuk buka usaha. Ternyata tepatnya lumayan dekat dengan kantor tempatku bekerja. Apa sebaiknya aku mencari kontrakan yang berada di dekat sana, mengingat perjalanan yang cukup jauh kalau harus dari sini. Maaf Del, apa di sana ada kontrakan yang tidak terlalu mahal, yang ramah untuk anak? Soalnya kalau harus berangkat dari sini terlalu jauh. Gampang kalau soal itu, nanti kita pilih yang cocok. Aku punya kenalan di sana. Adelia lalu menghubungi entah siapa, menanyakan soal rumah kontrakan di sana. Ada yang kosong, tapi satu kamar kos dengan kamar mandi di dalam. Ada dapur juga setiap kamar. Gimana? Kamu mau nggak? Tentu saja. Tanyain juga per bulannya berapa. Jawabku dengan cepat. Kembali Adelia berkirim pesan dengan temannya. Lalu dia mengangguk. Aku mulai tenang. Satu hal lagi, apa di sana ada jasa pengasuh? Aku akan menitipkan anakku di sana kalau aku harus kerja. Ada, tenang saja. Nanti aku atur semuanya kalau kamu sudah setuju untuk bekerja sama. Kalau kamu mau, besok pagi juga bisa pindah. Aku mengulurkan tangan kananku sambil tersenyum. Deal. Adelia menyambut tanganku dengan senyuman. Setelah berbincang-bincang sebentar, Adelia pun akhirnya pamit. Dia bilang restoran akan opening 1 minggu lagi. Matahari mulai meredup, menandakan malam akan segera datang. Aku mengganti baju masaya dan bersiap kembali ke rumah ibu mertua. Sesampainya di sana, beberapa mobil sudah terparkir di depan rumah. Lampu menyala sangat terang, menandakan yang punya rumah sedang ada acara besar. Dengan perlahan, aku memasuki rumah itu lewat pintu belakang. Beberapa orang kaget melihatku masuk lewat dapur. Lalu kuletakkan jari di mulut meminta mereka diam. Acaranya sudah mulai, tanyaku pada orang yang diserahi untuk memasak. Baru saja, tapi lebih baik kamu tidak usah melihatnya, daripada kamu kenapa-napa. Jawabnya sembari mengaduk kuah masakan. Meskipun bingung dengan jawabannya, dengan berjingkat, aku menuju ruang depan. Aku yakin gak ada anggota keluarga yang berada di sini, karena semuanya sedang sibuk menyambut tamu. Ruang tamu dan ruang tengah disekat menggunakan tirai. Aku mengintip dari sana. Dek, ternyata bukan pesta perkenalan antara keluarga seperti yang kupikirkan tadi siang. Tetapi lebih dari itu, aku melihat Mas Jamal mengenakan pakaian putih, dengan peci dan kalung melati di dadanya. Di sampingnya, duduk seorang perempuan yang sangat cantik. Dia juga mengenakan kebaya berwarna putih. Tanpa dijelaskan, aku pun tahu kalau ini adalah acara pernikahan Mas Jamal dengan Mutia. Meskipun aku yakin mereka hanya menikah siri karena tidak ada izin dari istri pertamanya. Seketika badanku lemas, mataku berembun, jantungku berdetak sangat cepat. Ya Allah, benarkah yang aku lihat ini? Suamiku menikah diam-diam dengan anak bosnya. Padahal kemarin dia baru saja bilang kalau akan hidup berdua denganku. Ternyata aku dibohongi. Dan bodohnya aku percaya begitu saja. Mbak, masuk saja yuk. Seseorang mengajakku untuk masuk. Dia memberiku teh hangat agar aku sedikit tenang. Dari ruang tengah, aku mendengar suara lantang suamiku saat mengucapkan kata yang mengikat seumur hidupnya. Aku marah. Aku sedih.
Aku kecewa dengan Mas Jamal dan keluarganya. Ingin rasanya aku mendatangi mereka semua dan mengacaukan acaranya. Tapi itu bukan aku. Aku tidak mau mempermalukan diriku sendiri di depan ibu dan besan barunya. Aku akan membalas perbuatan mereka. Dan pembalasan yang paling indah adalah dengan kesuksesan. Mas Jamal membuangku. Aku juga akan membuangnya. Ini adalah janjiku. Aku tidak akan menampakkan batang hidungku lagi di depan Mas Jamal dan keluarganya sebelum aku meraih kesuksesanku. Saat sedang mengusap air mataku, aku melihat seorang wanita membawa nampan berisi minuman. Aku tersenyum. Aku punya rencana yang akan menjadi syok terapi bagi Mas Jamal. Biar aku saja, Bu. Dia adalah tetangga kami. Kamu gak apa-apa, Nuri? Tanya Bu Ipah khawatir. Tidak apa-apa, Bu. Nanti kalau Mas Jamal nyariin aku, bilang kalau aku langsung pulang. Aku melangkah dengan anggun, membuka tirai yang memisahkan dua ruangan ini. Semua nampak terkejut, tidak terkecuali Mas Jamal. Pandangan kami bertemu. Kutahan sekuat tenaga hatiku agar tidak menangis atau menumpahkan teh panas, meskipun sangat ingin aku lakukan. Silahkan nikmati minumannya, ucapku sedikit bergetar. Tapi aku masih bisa tersenyum di hadapan mereka. Mas Jamal dan keluarganya tidak bisa berkata apa-apa, dan tanpa mengatakan apapun, aku pergi dari tempat ini, pergi untuk selama-lamanya. Sabar ya, Nuri, semoga kamu dapat yang lebih baik, ucapan dan semangat dari ibu-ibu yang ada di dapur. Aku mengangguk, lalu keluar melalui pintu belakang. Untunglah tadi aku sempat menitipkan Mas Zaya kepada Nita. Aku sedang tidak baik-baik saja sekarang. Ku ambil ponselku dan kuhubungi Adelia. Maaf, aku menelpon kamu malam-malam, tapi bisakah aku pindah ke sana besok pagi? Tanyaku begitu panggilan diangkat. Bisa saja, tapi kenapa kok mendadak sekali? Apa terjadi sesuatu? Tanya Adelia. Tidak ada apa-apa. Kabari saja kalau sudah bisa mengangkut barang-barang. Dan maaf kalau aku merepotkan. Aku menutup panggilan, lalu menuju rumah Bu Haji untuk meminta izin meminjam mobil pick-up miliknya. Kulirik jam yang ada di HP. Masih pukul 8 malam. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Masuk saja Nuri, jawab Bu Haji dari dalam rumah. Aku langsung masuk. Bu Haji yang melihatku datang langsung memelukku. Baru dipeluk Bu Haji, kutumpahkan semua kekecewaanku pada Mas Jamal dan keluarganya. Entah berapa lama aku menangis di pelukan wanita yang berhati lemah lembut ini. Hingga pada akhirnya, aku mengakhiri tangisanku. Nak, tegarkan dirimu, pasrahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Dialah pemilik segalanya. Kalau memang suamimu sudah menikah lagi, sekarang semuanya terserah padamu. Kalau kamu bisa ridho menerima madu dan hatimu sekuat karang, silahkan. Tapi kalau kamu tidak ikhlas, silahkan mengajukan kulu. Ibu sudah tahu soal pernikahan Mas Jamal. Bu Haji mengangguk. Bapaknya Jamal sempat meminta Abah untuk menikahkan mereka. Tapi ibu menolak karena itu menyalahi aturan menikah tanpa izin istri pertamanya. Jadi entah kepada siapa mereka meminta tolong untuk menikahkan, karena tidak mungkin meminta KUA untuk membantu. Aku mulai paham. Rupanya ini penyebab Mas Jamal jarang pulang dan lebih memilih tinggal di rumah ibunya. Biar mereka bisa lebih dekat hingga akhirnya merencanakan pernikahan tanpa melibatkan aku. Bu Haji, aku minta maaf sebelumnya, tapi aku ingin pindah dari rumah kontrakan ibu. Aku takut Mas Jamal akan mencariku ke sana. Aku sudah tidak mau lagi hidup dengan Mas Jamal. Kalau dia bisa menikah lagi tanpa memberitahuku, aku juga akan pergi begitu saja. Cukup Mas Zaya yang menjadi semangatku. Bu Haji tersenyum. Tidak apa-apa Nuri, senyaman kamu saja mau tinggal di mana. Nanti biar dibantu sama Amir ya. Kamu sudah punya tempat tinggal baru belum? Tanya Bu Haji. Lalu asisten rumah tangganya untuk memanggil Amir yang memang tinggal di sebelah rumah. Sudah Bu, ada teman yang membantu mencarikan. Dan ini untuk bayar kontrakannya ya Bu.
Aku ada sedikit uang. Aku menyerahkan amplop berisi uang dan juga untuk membayar ponsel yang kemarin dipinjamkan. Bukannya menerima, Bu Haji malah menyodorkan kembali amplop itu padaku. Simpan saja. Kamu masih membutuhkan banyak uang untuk tambahan hidup. Ganti saja dengan doa untuk ibu dan abah agar selalu sehat. Senyumnya tulus sekali, membuatku menangis karena terharu. Jangan lupa kabari ya di mana alamat kamu yang baru. Nanti ibu pasti akan mampir ke sana. Oh, ini Amir sudah datang. Seorang laki-laki berkulit sawo matang masuk dan ikut duduk di ruang tamu. Parti, kamu ikut dengan mereka ya? Kalau cuma berdua nanti takut jadi fitnah, seru Bu Haji kepada pembantunya yang bernama Parti. Nggih Bu, saya ganti baju dulu. Setengah jam kemudian, semuanya sudah siap. Kami lalu menuju rumahku untuk mengangkut barang-barang yang tidak begitu banyak. Tadi di jalan sudah kuhubungi Adelia untuk bertemu di rumahku. Maaf ya Adelia, aku merepotkan kamu malam-malam begini, karena ini mendadak sekali. Santai saja, lagian ini juga masih jam 9 kok, belum terlalu malam, jawab Adelia. Nuri, kamu mau kemana? Tanya Laras. Aku mau pindah, Ras. Kebetulan temanku nawarin kerjaan dan juga tempat tinggal. Maaf kalau aku ada salah selama tinggal di sini ya. Aku berpamitan kepada tetangga kiri kanan. Ya, aku jadi nggak bisa ketemu sama Mas Zaya dong, sahut Nita sambil menoel pipi anakku yang cabi. Besok aku akan main ke sini lagi, Tante. Seakan-akan Mas Zaya yang menjawab ucapan-ucapan itu. 1 jam kemudian, semuanya telah selesai. Aku segera naik ke mobil pick-up dan mengikuti mobil milik Adelia dan suaminya. Di tempat yang baru, sudah menunggu teman Adelia yang bernama Karin. Sorry banget ya Rin, malam-malam begini pindahan. Ini orangnya yang mau sewa. Adelia menunjukku. Ternyata kontrakan yang dimaksud Adelia adalah kos eksekutif. Aku sempat khawatir berapa per bulan aku harus membayarnya. Adel, apa nggak ada tempat yang lebih sederhana? Ini kayaknya mahal banget per bulan. Aku tidak sanggup, bisikku pada Adelia. Sudah, kamu tenang saja soal itu. Sebenarnya kos-kosan ini milikku. Aku hanya minta tolong sama Karin untuk mengelolanya. Kamu boleh kok bayar separuh harga saja per bulan. Kan kamu juga sudah kerja sama aku. Aku jadi merasa tidak enak. Kalau nanti keuangan sudah stabil, aku akan pindah dari sini karena nggak enak juga sama penyewa yang lain kalau aku mendapatkan potongan harga. Hingga tengah malam, baru selesai menata semuanya, akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat karena besok harinya aku akan bekerja. Sudah hampir 2 minggu aku tinggal di sini, dan hanya kepada Bu Haji aku memberikan alamatku yang baru. Di sini aku juga mendapatkan pengasuh untuk Mas Zaya. Rumahnya tepat di samping kontrakan ini. Pagi hari aku bekerja untuk memasak di kantor pemerintahan. Sedangkan siang harinya aku langsung menuju restoran milik Adelia. Setiap hari begitu rutinitasku. Jangan ditanya capek atau tidak. Tentu saja capek luar dalam. Tapi ini menjadi salah satu pengalihan dari rasa sakit karena suamiku menikah lagi. Apalagi waktu bertemu dengan Mas Zaya semakin sedikit. Tapi aku harus terus bersabar demi kehidupan Mas Zaya di masa depan tentunya. Beberapa bulan berlalu, aku mulai merasa lelah. Aku merasa semakin lama Mas Zaya menjadi semakin asing denganku. Sekarang usia Mas Zaya sudah hampir menginjak 1 tahun. Tapi justru menangis saat aku mengambilnya dari tempat pengasuh. Tidak ada hal yang membuat sedih selain tidak dikenali oleh anak sendiri karena kesibukanku. Aku merasa menjadi ibu yang gagal. Akhirnya aku memberanikan diri untuk bilang kepada Adelia. Ada apa Nuri? Tumben serius banget, tanya Adelia di ruangannya. Aku mau pamit Adel, kemudian kuceritakan alasan sebenarnya. Adelia menghela nafas. Aku sudah menduga hal ini.
Jadi aku tidak akan mencegahnya. Ini upahmu bulan ini ya. Terima kasih ya, Del. Aku juga akan pindah dari kontrakan milikmu karena aku merasa tidak enak dengan penghuni yang lain kalau hanya aku yang mendapatkan setengah harga. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi semuanya terserah sama kamu aja deh. Untunglah Adelia tidak marah dengan pengunduranku. Oh iya, aku ingin menyewa ruko dan membuka toko kue. Bisa rekomendasi di mana tempat yang bagus? Tanyaku pada Adelia. Karena selain menjadi atasan, Adelia adalah guruku untuk belajar bisnis secara langsung. Selama bekerja di sini, Adelia selalu memberitahuku bagaimana mengelola restoran. Hingga sedikit banyak aku mulai paham. Jangan berhenti belajar, ikutilah kelas bisnis atau apapun untuk meningkatkan pengetahuanmu, baik soal masakan ataupun bisnis. Semoga restoran milikmu sukses ya. Pesan Adelia sebelum aku pergi. Sepulang dari restoran Adelia, aku melihat-lihat toko barang bekas, mencari etalase yang bagus dan harga yang murah. Dengan uang tabungan dari gaji selama ini, aku berniat menyewa ruko yang sekaligus dipakai untuk tempat tinggal. Dengan rekomendasi dari Adelia, aku mendapatkan ruko di tempat yang strategis. Aku memutuskan untuk mengasuh sendiri Mas Zaya, karena takut kejadian kemarin terulang lagi. Aku tidak mau Mas Zaya menjadi dekat dengan orang lain dan malah tidak mengenaliku sebagai ibunya. Maaf ya nak, karena Bunda kemarin lalai, demi alasan masa depan, Bunda malah menitipkan kamu sama orang lain. Mulai sekarang, Bunda sendiri yang akan selalu menjagamu. Hari pertama buka restoran, hanya ada 5 orang yang masuk. Dan kemudian sepi sampai malam. Aku tetap bersyukur, ku buka akun TikTokku yang setiap bulan selalu memberiku gaji, meskipun tidak seberapa. Sekarang, aku mulai mempromosikan restoran ini lewat TikTok juga. Saat aku memasak, tidak lupa aku sematkan lokasi restoran ini. Selain lewat TikTok, aku berpromosi lewat sosial media. Aku belajar sendiri soal bagaimana teknik marketing dalam media sosial. Cukup melelahkan memang, tapi semua butuh proses. Aku tidak akan menyerah untuk berusaha dan berdoa. Sebulan membuka restoran, tempat ini lumayan ramai. Aku bisa menyewa sebuah ruko lagi di samping dan menjadikan restoran ini lebih luas. Kini sehari omset bisa mencapai 5 juta rupiah. Padahal restoran buka baru 3 bulan saja. Pencapaian yang luar biasa menurutku. Aku mulai kewalahan menangani sendirian. Akhirnya, aku membuka lowongan untuk kasir dan waiters. Sedangkan aku hanya fokus memasak di dapur. Tidak henti-hentinya aku bersyukur karena semuanya dipermudah. 2 orang kasir dan 2 orang waiters, mereka adalah karyawan pertamaku. Hari mulai malam, aku duduk di kursi depan menunggu mereka closing, sambil kipasan menggunakan kertas. Masih 1 jam sebelum restoran tutup. Tapi suasana restoran sudah sepi. Hanya ada 1 orang yang baru saja melesaikan makanannya. Tiba-tiba ada rombongan wanita masuk. 3 orang wanita dewasa. Di antaranya adalah salah 1 orang yang sedang hamil. Aku mengenali mereka. Wah, rupanya kamu kerja di sini ya Nuri, sahut mertuaku. Lama gak ketemu kok masih kucel aja sih. Lihat deh, wajah dan pakaianmu kusem banget. Pantas saja adikku membuangmu. Ejekan dari Mbak Lina. Iya ya Mbak. Biasanya kan kalau lama gak ketemu jadi berubah cantik. Ini kok malah tambah buluk sih? Sahut wanita yang sedang hamil itu. Aku mengenalinya. Itu adalah Mutia, istri siri Mas Jamal yang baru. Dia sedang hamil. Berarti itu adalah anak Mas Jamal. Hus, kalian gak boleh kayak gitu. Jelek dan miskin itu sudah takdir seseorang. Gak bisa diubah lagi. Lagian kita di sini kan mau makan di restoran yang viral ini. Gak usah bahas yang gak penting. Kasihan juga cucu dalam kandunganmu. Harus dengerin orang miskin ngomong. Ibu membelai perutnya yang sedikit membuncit. Aku perkirakan sepertinya baru 5 bulan. Aku menatap mereka satu persatu.
Sudah selesai ngomongnya. Irma, tolong kamu layani mereka. Ih, lagaknya kayak orang hebat aja sih main perintah-perintah, gerutu Mbak Lina. Hei, kamu jangan harap ya bisa balik lagi sama Jamal. Mutia sedang mengandung cucuku, cucu laki-laki, bukan cucu perempuan seperti anakmu yang penyakitan itu, sergah ibu. Bu, siapa juga yang mau dengan Mas Jamal? Ambil saja sana anak laki-laki yang kamu banggakan itu. Aku tidak butuh. Ih, sok-sokan bilang gak butuh. Palingan juga mewek lihat Jamal nikah lagi, sahut ibu mertua ketus. Bu, yang namanya diselingkuhi, semua wanita pasti akan marah dan menangis. Kalau nggak percaya, coba lihat ini. Kalau ibu tidak sedih atau menangis, aku acungi jempol. Karena geram dengan ibu, aku menunjukkan rekaman video milik bapak dan perempuan itu saat bapak memberikan perhiasan yang dicuri dari ibu. Tidak mungkin, ini pasti akal-akalanmu saja kan? Iya kan? Aku tidak percaya, teriak ibu. Ya terserah saja sih, percaya atau tidak, itu juga bukan urusanku. Aku menuju dapur untuk menyiapkan masakan mereka, makanan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Karena sibuk mengurus restoran, membuatku melupakan hal penting. Aku sampai lupa untuk mengurus perceraianku dengan Mas Jamal. Hingga setahun hubungan ini menggantung tanpa kejelasan. Sebaiknya besok aku akan bertanya kepada Adelia, apakah dia mempunyai kenalan pengacara. Ibu dan rombongan mulai memesan beberapa makanan. Mereka adalah pelanggan terakhir restoran ini. Padahal setengah jam lagi sudah waktunya restoran tutup. Mbak pelayan, buruan ke sini, panggil ibu kepada salah satu karyawanku yang berada di depan. Aku mendengarnya karena memang letak dapur dan meja tidak begitu jauh. Apalagi suara ibu yang berteriak lantang. Aku mau pesan yang ini dan ini. Masing-masing 3 ya. Terus minumannya yang ini juga 3. Sepertinya ibu memesan dengan menunjuk buku menu. Mungkin ibu tidak bisa membacanya karena aku membuat buku menu dengan menggunakan bahasa Inggris. Oh, satu lagi. Aku ingin si pelayan tadi yang melayani kami. Kali ini suara Mbak Lina. Pelayan yang mana ya, Bu? Tanya karyawanku. Yang duduk santai di situ tadi. Dia juga pelayan di sini kan? Ibu menjelaskan. Kini aku yakin yang mereka bicarakan adalah aku. Ibu salah sangka. Dia itu pemilik restoran ini, Bu. Apa? Seru mereka bertiga. Hahaha, Mbak ini bercanda ya? Mana mungkin muka dekil, lusuh begitu jadi pemilik restoran. Mentang-mentang ownernya lagi nggak ada ya. Jadi kalian pada ngarang begini. Ujar Mutia. Mbak, di mana-mana yang namanya owner restoran itu cantik, kaya, bajunya bagus. Lah dia? Mbak Lina menambahi. Sudah, nggak usah banyak bacot. Buruan bikinin sana. Kita sudah lapar, seru ibu. Dia memberikan catatan pesanan itu kepadaku. Baiklah, ku kerjai saja mereka. Ku biarkan mereka menikmati makanan yang mereka pesan itu, hingga mereka akan kaget saat tiba waktunya membayar. Setelah hampir sejam mereka asik menikmati masakanku, aku memberikan bil itu kepada mereka. Ini bilnya ya, Bu. Karyawanku yang bernama Irma memberikan bil kepada mereka. Ibu menerima kertas kecil itu dan memberikannya kepada menantu kesayangannya. Hah? 1,5 juta? Masa makanan kayak gini saja harganya semahal itu sih? Ujar Mutia. Aku yang menduga mereka berteriak segera keluar dari dapur dan menghampiri mereka. Iya, memang segitu. Kalian kena denda karena makan di jam tutup toko. Apa kalian tidak bisa melihat kalau last order 1 jam sebelum tutup toko? Itu ada tulisannya di dinding. Kalian tadi pesannya kurang 15 menit sebelumnya. Jadi kena denda deh. Sengaja ku ubah intonasi suaraku dan sukses membuat mereka kesal. Mana ada denda lebih mahal dari harga makanannya? Aku tidak mau bayar. Mutia bersidekap dan memalingkan wajahnya.
Besok lagi kalau nggak bisa bayar makanan di restoran, pergi saja ke warung pinggir jalan. Lagaknya mau makan di restoran, tapi nggak sanggup untuk bayar. Boleh sih kalau nggak mau bayar, tapi kalian kerja di sini gratis selama seminggu ya, ujarku santai. Sedangkan mereka dadanya naik turun karena emosi. Apa? Jangan samakan aku dengan kamu yang orang miskin ya. Kami ini keluarga PNS yang terhormat. Menantu kesayanganku juga pemilik bengkel besar. Jadi duit segitu mudah saja bagi kami. Buruan bayar Mutia, seru ibu. Kenapa harus aku sih Bu? Kenapa nggak Mbak Lina saja atau ibu yang bayar? Harusnya makanan kita habisnya paling 300.000 rupiah. Ini sampai 1,5 juta. Sungut Mutia. Tuh kan, menantu kesayanganmu tak sekaya yang ibu kira. Uang segitu saja diperhitungkan dengannya. Bu, masih mending aku dulu membelikan keperluan rumah, meskipun gaji Mas Jamal pas-pasan. Meskipun mengadu domba perbuatan yang dilarang, tapi kenapa aku menikmati hal ini? Ampuni aku ya Allah. Iya, benar si Udik ini. Kamu itu kan kaya. Orang tuamu punya bengkel. Jadi begini nggak ada masalah kan? Sahut Mbak Lina. Karena dikerubuk 2 orang, akhirnya dengan muka cemberut Mutia membayar makanan yang seharusnya seharga 300.000 itu. Makasih ya. Besok lagi kalau datang di jam tutup toko seperti ini ya, biar kalian bayar denda lagi. Aku tertawa puas. Tidak akan. Aku akan melaporkan kejadian ini kepada owner kalian. Ini namanya pemalakan pelanggan. Biar kalian semua dipecat. Hardik Mutia galak. Memang kamu tahu siapa pemilik restoran ini? Tanyaku menahan tawa. Tahulah, pemiliknya itu teman ibuku. Aku pastikan kalian akan dipecat, terutama kamu. Tunjuknya persis berada di depan hidungku. Tapi bukannya marah, justru aku menertawakan kebodohannya. Laporkan saja sama pemilik restoran ini. Kalau kamu bisa bawa dia kemari, aku akan menjadi pembantumu selama seminggu. Tapi kalau tidak bisa, kamu yang akan menjadi pembantuku. Lantangku pada istri kedua suamiku itu. Baiklah, aku setuju. Siapkan saja mentalmu untuk menjadi pembantu nyonya kaya ini, ucap Mutia dengan sombongnya. Mereka bertiga akhirnya pergi. Aku menggeleng melihat kesombongan mereka yang di luar batas. Hanya karena melihatku yang lusuh karena memasak di dapur. Membuat mereka tidak percaya kalau akulah pemiliknya. Sepertinya aku perlu membuat pengumuman. Sekalian memperkenalkan restoran ini. Aku akan meminta bantuan Anis juga untuk membuat acara yang meriah. Karena aku tahu dia juga bekerja di bagian event organizer. Tadi siapa sih Bu? Tanya Irma. Karyawan yang berhadapan dengan 3 makhluk tadi. Ya itu mertuaku. Yang tengah ipar, sedangkan yang sedang hamil itu istri kedua suamiku. Jelasku pada Irma. Apa? Sahut Irma kaget. Aku pikir ibu itu janda, karena tidak pernah melihat suami ibu. Tidak taunya suami ibu sudah menikah lagi. Kok ibu bisa sih setenang itu melihat pelakor di depan mata? Kalau aku jadi ibu sih, sudah aku jambak-jambak dan ku ajak dia berantem. Irma malah yang marah-marah. Aku tersenyum. Terkadang pembalasan yang paling indah bukanlah tangan yang maju, tapi otak. Tidak perlu bersikap barbar, tapi biar dia kena mental dengan kesuksesan kita. Salut aku sama ibu. Irma ikut tersenyum. Ya sudah, yuk diberesin. Kita siap-siap pulang. Nanti uang yang didapat dari mereka kalian bagi saja ya berempat. Masukin ke penjualan yang sesuai pesanan tadi. Iya Bu, teriak Irma senang. Dengan semangat 45, mereka membereskan semuanya. Dari Bu Haji aku belajar, kalau ingin memuliakan orang, maka kita harus memuliakan seseorang terlebih dahulu. Bu Haji dulu tidak pernah angkuh saat aku bekerja di rumahnya. Dengan cara seperti itu pula lah aku memperlakukan karyawanku.